Pertama-tama saya ucapkan salam, salam lambaikan tangannya semuanya. Di malam hari ini kita bersama-sama belajar mana kita akan mengenal tentang kebenaran daripada Yesus Kristus yang sesungguhnya. Oke, yuk sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini, Tuhan, atas anugerah di mana kami masih bisa berkumpul melalui Zoom dan media sosial. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tak terbatas dalam setiap kehidupan kami, baik kami ada di Puncak Cisarua, ada di Jakarta. Percaya Tuhan bahwa Engkau, Roh-Mu senantiasa ada di setiap kehidupan kami. Untuk malam hari ini kami belajar tentang kebenaran, bahwa Engkaulah Yesus kebenaran yang sejati, di mana menjadi kekristenan bagi kami semuanya yang kami ikuti. Terima kasih juga berkati kami semuanya, terutama hamba-Mu, Pastor David Chang yang mengajar buat kami, berikan hikmat, pengertian, wahyu daripada Roh Kudus mengalir, juga kami yang mendengarkan, belajar, taruhkanlah hikmat bagi kami, Tuhan, supaya kami dapat mengerti kekristenan yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Berkati teman-teman kami semuanya yang belum sempat bergabung, kiranya Engkau juga menyertai mereka, memberikan anugerah kepada mereka dalam setiap aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang mereka akan lakukan semuanya. Kiranya mereka merasakan seperti yang merasakan damai sejahtera pada Tuhan mengalir bagi kami semuanya. Terima kasih. Bersyukur kami siapkan dari awal, pertengahan hingga akhir hanya dalam tangan kasih setiamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan satu pujian, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana indah bagi Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupakai selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan dari awal, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku.
hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segala di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan kaulah segalanya, kaulah segala di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Oh, haleluya, glory, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, menjadi kesukaan bagiku. Sebab kerajaanmu dan kebenaranmu itu menjadi bagian hidupku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Kau nyatakan bagi kami
semua, bahwa Kaulah sesungguhnya kebenaran yang sejati. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja kami, sungguh terpujilah nama-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur bagimu, ku bersyukur atas segala rahmat dan anugerah-Mu. Haleluya. Sungguh tiada yang seperti Engkau, tiada yang menyamai-Mu. Segalanya telah Kau perbuat bagiku. Kau kerjakan dengan anugerah-Mu di dalamku. Glory. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu di bumi di surga. Sebab setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Engkaulah Tuhan dan Raja. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, segala syukur bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu. Keagungan dan kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau kami muliakan, Kau kami agungkan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan,
Tuhan Yesus, dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Tuhan Yesus, hari ini hamba yang tidak layak ini ingin membagikan kebenaran firman-Mu, yaitu khotbah-Mu di atas bukit. Hamba tidak sanggup, karena itu hamba hari ini minta bantuan dari Roh Kudus untuk membantu, untuk mengiluminasi kepada masing-masing jemaat hari ini, sehingga firman-Mu yang sangat berharga ini dapat menjadi bagian dari hidup hamba dan juga teman-teman. Tuhan Yesus, bekerjalah secara penuh, ya, bantulah hamba. Nah, Tuhan Yesus juga jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami di percobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, jadi setelah Yesus diakui, ada 5 saksi yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena itu Yesus mulai memperkenalkan prinsip kebenaran sejati. Jadi Yesus sang raja, karena ini memberitakan tentang kerajaan surga, memperkenalkan prinsip kebenaran sejati. Inilah kebenaran Yesus Kristus, bukan kebenaran kita sendiri. Ya, saudara. Nah, saudara, ini khotbah di bukit ada Matius 5, Matius 6, Matius 7. Ini 3 ayat ini penting sekali. Ada kuliah di Amerika yang untuk spesialisasi khotbah di bukit aja memerlukan waktu 2 tahun. Waktu itu dibutuhkan orang yang sudah melayani di gereja selama 20 tahun full dan di umur 40 tahun ke atas. Waktu itu saya belum bisa masuk. Tapi ada pendeta yang pergi ke Amerika untuk belajar khotbah di bukit aja. Ini Matius 5, 6, 7 memerlukan 2 tahun, saudara. Jadi hari ini saya akan berusaha untuk memperkenalkan prinsip ini agar kita bisa ngerti apa itu kebenaran dari Yesus Kristus. Oke, saudara. Khotbah di bukit merupakan salah satu pesan yang paling disalahpahami yang pernah disampaikan Yesus. Satu kelompok mengatakan bahwa itu rencana keselamatan Allah, bahwa jika kita berharap masuk surga, kita harus mematuhi peraturan-peraturan ini. Kelompok lain menyebut sebagai piagam perdamaian dunia dan memohon bangsa-bangsa di bumi untuk menerimanya. Namun kelompok ketiga memberitahu kita bahwa khotbah di bukit tidak berlaku untuk saat ini, tetapi berlaku di masa mendatang, mungkin selama masa kesusahan atau kerajaan milenium. Saudara, itu bukanlah tiga-tiganya, saudara ya. Oke. Saya selalu merasa bahwa Matius 5 ayat 20 adalah kunci dari khotbah penting ini. Ya. Karena aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, saudara, ada gereja yang menafsirkan, wah, orang Farisi dan ahli Taurat berpuasa seminggu 2 kali, jadi kita harus berpuasa 3 kali atau 4 kali. Wah, bukan maksudnya itu, saudara. Wah, ahli-ahli Taurat dan itu melakukan semua firman Tuhan, maka kita harus begitu juga. Bukan maksudnya begitu, saudara. Ya, kalau gitu maksudnya maka tidak ada dari kita yang masuk kerajaan surga. Nah, tema utama itu adalah kebenaran sejati. Ya, orang-orang Farisi itu tidak melakukan kebenaran sejati. Ya, para pemimpin agama memiliki kebenaran diri sendiri atau self-righteousness atau kebenaran lahiriah yang dibuat-buat berdasarkan hukum Taurat. Namun, saudara, kebenaran yang Yesus gambarkan adalah kebenaran sejati, yaitu penting yang dimulai dari dalam, yaitu di dalam hati. Tindakan lahiriah mungkin kelihatan bagus, tapi kalau hatinya busuk itu percuma, saudara. Ya, suatu hari dia pasti akan, jadi dia mau memperlihatkan kebenaran dia di depan umum yang bagus-bagus saja, padahal di dalam hatinya busuk. Yang paling penting itu perubahan di dalam hati. Ya, tujuan orang Kristen bukan menjadi orang baik, tetapi menjadi manusia baru. Ya,
lalat akan bukan berlomba-lomba menjadi lalat yang paling hebat, menjadi lalat yang paling baik. Tetapi lalat perlu ditransformasikan ke dalam jenis lalat yang baru. Lalat yang baru yang bernama lebah. Barusan dia suka akan bunga. Sehebat apapun lalat, dia tetap suka sama kotoran. Nah, begitu saudara ya. Demikian pula manusia, kalau belum dilahirkan kembali, belum menjadi manusia baru, dia pasti akan tetap jatuh ke dalam dosa. Cuman lahiriah dia saja yang bagus, tetapi di dalam hatinya belum diubah. Nah, kebenaran rohani yang sejati, orang Farisi memperhatikan detail-detail kecil dari perilaku, tetapi mereka mengabaikan masalah utama karakter. Saudara, perilaku itu mengalir keluar dari karakter. Kalau orangnya benar-benar udah baik, udah mengasihani, nggak tegaan, itu otomatis yang dikeluar sama dia adalah hal yang mengasihi. Tapi kalau misalnya orang itu memang dalamnya itu udah iri, membenci, yang keluar dia itu adalah sesuatu yang akan menyakiti orang lain, sebagus manapun dia tutup di perilaku sehari-hari. Nah, khotbah ini memiliki penerapan yang pasti bagi kita saat ini. Yesus menyampaikan pesan ini, saudara, kepada orang-orang percaya secara individu, satu orang, bukan kepada dunia yang belum diselamatkan pada umumnya. Ya, apa yang diajarkan di dalam khotbah di bukit diulangin lagi nanti dalam surat-surat perjanjian baru, surat-surat Paulus, surat-surat Petrus, Yakobus, semuanya itu berakar dari saudara khotbah di bukit, ya, bagi gereja saat ini. Yesus awalnya menyampaikan kata-kata ini kepada murid-muridnya, dan mereka telah membagikannya kepada kita. Oleh karena itu, siapa yang bertelinga hendaklah kita mendengar. Dalam pasal ini, Yesus Sang Raja memberikan 3 penjelasan tentang kebenaran rohani yang sejati. Yang pertama, apakah kebenaran yang sejati itu? Pasal 5 ayat 1-16. Bagaimana kebenaran sejati datang? Pasal 5 ayat 17-20. Dan aplikasi kebenaran sejati dalam kehidupan sehari-hari. Pasal 5 ayat 21-48. Jadi lengkap ya. Oke, ini adalah bagian pertama dari khotbah di bukit. Matius 5 ayat 1-16. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Oke, perhatikan saudara kata karena merekalah yang empunya kerajaan surga ya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, di ayat pertama ada karena merekalah yang empunya kerajaan surga, ditutup karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi saudara, artinya bahwa semuanya ini adalah karakter-karakter orang yang empunya kerajaan surga, ya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang,
melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin, saudara ya. Saudara, apakah itu kebenaran sejati? Sebagai guru yang agung, Tuhan Yesus tidak memulai khotbah penting ini dengan kritik negatif terhadap ahli Taurat dan orang Farisi. Ia mulai dengan penekanan positif pada karakter yang benar, karakter yang empunya kerajaan surga yang benar, dan berkat yang dibawanya di dalam kehidupan orang percaya. Orang Farisi mengajarkan bahwa kebenaran adalah hal yang eksternal, masalah menaati peraturan, ketentuan, hukum. Kebenaran diukur dengan banyaknya berdoa, memberi, berpuasa. Tetapi saudara, dalam ucapan bahagia ini, gambaran orang percaya, Yesus menggambarkan karakter Kristen yang mengalir dari dalam. Bayangkan bagaimana perhatian orang banyak terpusat pada Yesus ketika ia mengucapkan kata pertamanya. Berbahagialah. Kata Latin yang untuk diberkati adalah beatus, dan dari sini kita muncul kata beatitude. Ini adalah kata yang sangat kuat bagi mereka yang mendengar Yesus hari itu. Bagi mereka, kata berbahagialah artinya adalah sukacita ilahi dan kebahagiaan yang sempurna. Ya, saudara ingat, ini bukan berbahagia kayak gembira, saya dapat uang, saya happy, saya dapat handphone, saya happy, bukan. Bagi mereka, berbahagialah ini berarti sukacita ilahi dan kebahagiaan yang sempurna. Sukacita yang panjang, mau bagaimana keadaannya tetap sukacita. Kata itu tidak digunakan untuk manusia. Saudara, itu jenis sukacita yang hanya dialami oleh para dewa atau orang mati, saudara. Ya, manusia itu masih tergantung mood, ya. Nah, berbahagialah menyiratkan kepuasan, batinnya itu terpenuhi habis, saudara. Udah puas banget gitu ya. Menyiratkan kepuasan dan kecukupan batin yang tidak bergantung pada keadaan luar untuk kebahagiaan. Inilah yang Tuhan tawarkan kepada mereka yang percaya kepadanya. Jadi saudara, kalau kita menginjil, apa yang Tuhan Yesus tawarkan kepada saya kalau saya pergi ke gereja? Tuhan Yesus akan memberikan kepuasan dan kecukupan batin, di mana Anda tidak tergantung lagi pada keadaan luar untuk bisa bahagia. Wah, ini luar biasa saudara, 1 triliun pun gak bisa beli ini. Ya, ucapan bahagia menggambarkan sikap-sikap yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita saat ini. 4 sikap dijelaskan di sini ya. 1, sikap kita terhadap diri kita sendiri. Oke, saudara, miskin di hadapan Allah berarti rendah hati. Titik. Rendah hati. Jadi kita tidak bilang, wah saya hebat, saya punya kebenaran sendiri. Saya tidak sama dengan orang itu nggak benar ya. Memiliki penilaian yang benar tentang diri sendiri. Itu tidak berarti menjadi miskin di hadapan Allah, miskin benar-benar miskin bukan, dan sama sekali tidak mempunyai keberanian saudara, pasrah, enggak. Miskin di hadapan Allah adalah kebalikan dari sikap dunia yang sombong, yang ingin selalu tampil, yang selalu ingin memuji diri sendiri dan menegaskan diri sendiri, saudara. Dia tidak mau kayak mengalah sama orang lain, ya. Itu adalah sikap dunia. Itu bukanlah kerendahan hati yang palsu, yang pura-pura saya rendah hati. Dengan rendah hati saya mengundang Bapak Ibu kayak gitu, itu kerendahan hati yang palsu, saudara. Yang mengatakan, ya, saya tidak berharga apapun, saya tidak dapat melakukan apapun juga. Bukan, itu minder, saudara. Rendah hati adalah jujur terhadap diri sendiri. Kita mengenal diri kita sendiri, menerima diri kita sendiri, dan mencoba menjadi diri kita sendiri untuk kemuliaan Allah. Ya saudara, itu adalah miskin di hadapan Allah. Ya istilahnya gini saudara, nggak usah drama-drama lah. Apa yang diri sendiri itu ngomong aja. Ya, saya begini. Nah, itu rendah hati saudara. Ya,
Jadi nggak ada drama. Kalau ada drama itu udah sombong ya. Sikap kita terhadap dosa-dosa kita, pertama, berbahagialah orang berduka cita karena mereka akan dihibur, yaitu kita berduka atas dosa dan membencinya. Ya, bukan kita mencoba untuk, wah kalau nggak saya lakukan ini saya nggak seneng, jadi saya nggak berduka cita dosa saya, malah saya menyukai dosa. Nah, itu bukan sikap orang yang punya kerajaan surga. Kita melihat dosa itu sudah sebagaimana Allah melihatnya dan berusaha memperlakukannya sebagaimana Allah melihatnya. Mereka yang menutupi dosa atau membela dosa tentu saja memiliki sikap yang salah. Kita seharusnya tidak hanya meratapi dosa-dosa, tetapi kita harus tunduk kepada Allah juga dengan lemah lembut. Ya, kelemah lembutan itu bukan kelemah. Wah, lemah lembut itu bukan lebay. Hai, bukan gitu ya. Lemah lembut bukan kelemahan. Ya, baik Musa maupun Yesus adalah orang-orang lemah lembut. Kata yang diterjemahkan sebagai lemah lembut ini digunakan oleh orang-orang Yunani untuk menggambarkan kuda yang telah dijinakkan. Artinya apa? Mereka punya kekuatan, tetapi kekuatannya terkendali. Ada orang yang punya kekuatan, sok pakai kekuatan itu selalu menindas yang lemah. Orang ini mempunyai kekuatan, tetapi kekuatannya dia pakai untuk mendongkrak orang lain. Itulah kelemah lembutan. Jadi kelemah lembutan bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan di bawah kendali. Itu adalah kelemah lembutan. Oke? Itu adalah sikap kita terhadap dosa. Ketiga adalah sikap kita terhadap Tuhan. Saudara, kita telah mengalami belas kasihan Allah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan sebagai gantinya, Dia memberikan kita hati yang bersih, sehingga hati kita itu sudah ditransformasikan menjadi manusia baru. Ya. Dan juga karena kita sudah ditransformasikan menjadi manusia baru, ada kedamaian di dalam diri kita. Namun saudara, setelah menerima belas kasihan dari Tuhan, kita harus membagikan belas kasihannya kepada orang lain. Nah, kita berusaha menjaga hati kita tetap murni, sehingga kita dapat melihat Allah dalam kehidupan kita saat ini. Saudara, susah hidup dalam dunia ini. Kadang-kadang keadaan membuat kita harus kompromi, harus ya kayak begitu ya. Nah, kadang-kadang kita susah gitu ya. Dan akhirnya kita harus menjadi pembawa damai, ya saudara. Pembawa damai itu susah, saudara. Ada dua orang yang keras kepala, yang susah untuk dibilangin satu sama lain. Tetapi kita bukan untuk kepentingan kita, kita mencoba bagaimana mereka berdamai. Kita menjadi pembawa damai di dunia yang bermasalah dan menyalurkan belas kasihan, kemurnian, dan kedamaian Allah. Oke? Jadi sikap terhadap diri sendiri yaitu rendah hati. Kedua, sikap terhadap dosa, kita tidak boleh kompromi terhadap dosa dan kita harus lemah lembut kepada orang lain. Dan ketiga, sikap kita pada Tuhan adalah kita membagi belas kasihannya dan membawa damai sehingga memuliakan Allah di surga. Dan yang keempat adalah sikap kita terhadap dunia. Tidak mudah untuk menjadi orang Kristen yang taat, saudara. Masyarakat kita ya bukanlah sahabat bagi Tuhan maupun umat Tuhan. Mereka itu lebih kerja untuk kemuliaan diri sendiri atau kemuliaan manusia. Suka atau tidak, saudara, pasti ada konflik antara kita dengan dunia. Mengapa? Karena kita udah berbeda dengan dunia. Ya, mereka untuk kemuliaan manusia, kita kerja untuk kemuliaan Yesus Kristus. Dan kita memiliki sikap yang berbeda. Saat kita membaca ucapan bahagia, kita menemukan bahwa ucapan bahagia menggambarkan pandangan yang sangat berbeda dari dunia. Dunia memuji kesombongan, bukan kerendahan hati. Dunia mendukung dosa, terutama jika Anda tidak bersalah. Ya, saya tidak bersalah kok. Ya, ayo, saya harusnya bisa, kamu yang itu, ya kan? Dunia sedang berperang dengan Tuhan, sementara Tuhan berusaha mendamaikan musuh-musuhnya dan menjadikan mereka anak-anaknya. Kita harus siap dianiaya jika kita hidup seperti yang Tuhan inginkan. Namun, kita yakin bahwa, waduh, kata orang, lu bego banget dah menderita gini-gini, mau menderita, wah bodoh lah gitu. Ada orang bilang kekristenan adalah suatu kebodohan. Nah, ya kan? Tetapi saudara, di sini, di dalam khotbah dikatakan bahwa kita harus yakin bahwa penderitaan kita bukan karena kebodohan.
atau ketidaktaatan kita sendiri, ya, tetapi itu untuk kemuliaan Tuhan. Oke, jadi kebenaran sejati itu kita tahu, kita harus rendah hati, kita harus lemah lembut, keras terhadap dosa, tetapi lembek terhadap lawan-lawan kita. Kita harus membawa belas kasihan kepada dunia, kita menjadi pembawa damai, dan kita juga harus tidak boleh menjadi sahabat dunia dan ada konflik di dalam kita dan dunia. Oke? Itu adalah menjadi anak-anak Allah yang akan mewarisi kerajaan surga. Oke? Nah, sekarang bagaimana kebenaran sejati itu datang? Dari mana datangnya? Apakah kita bisa melakukannya? Oke, di sini dijelaskan di Matius 5 ayat 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Dan maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, nah saudara, ini sulit. Saya akan coba jelaskan. Bagaimana kebenaran sejati datang? Tentu saja saudara, setelah orang banyak mendengar uraian Tuhan Yesus tentang orang seperti apa yang akan empunya kerajaan surga, yang akan diberkati oleh Tuhan, mereka berkata dalam hati, wah, nah, ini kejujuran saudara ya, kejujuran. Kita tidak pernah mencapai karakter seperti itu. Bagus kalau kita bisa ngaku ini. Ya, daripada bilang, saya akan lakukan. Waduh, saudara lebih baik jujur. Kita tidak akan pernah mencapai karakter seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kebenaran ini? Dari mana asalnya? Mereka bertanya-tanya bagaimana ajarannya berhubungan dengan apa yang telah diajarkan kepada mereka sepanjang hidup mereka. Bagaimana dengan Musa dan hukum Taurat? Nah, dalam hukum Musa, Tuhan itu menyatakan standarnya untuk hidup kudus. Itu standarnya hukum Taurat. Orang-orang Farisi membela hukum Taurat dan berusaha untuk menaatinya. Tetapi Yesus berkata bahwa kebenaran sejati yang menyenangkan Tuhan harus melampaui kebenaran para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan bagi orang-orang biasa, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang paling suci di masyarakat. Wah, kalau gitu, jika mereka tidak mencapai kebenaran sejati, ada harapan apa bagi orang lain? Ya, saudara. Nah, Yesus akhirnya menjelaskan sikapnya sendiri terhadap hukum Taurat dan menjelaskan 3 kemungkinan hubungan. Jadi saudara, ini sebelumnya saya udah ajarin di bayangan dan realitas ya. Pertama, kita berusaha untuk menghancurkan hukum Taurat. Orang-orang Farisi mengira Yesus melakukan ini. Pertama-tama otoritasnya tidak datang dari pemimpin atau sekolah manapun yang diakui. Ya, Yesus tidak sekolah di Farisi, saudara, tidak belajar seperti Paulus belajar sama Gamaliel. Enggak, Tuhan Yesus bukan. Jadi bukannya mengajar dari pemimpin agama, ya, seperti yang dilakukan para ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi Yesus mengajar langsung dengan otoritas dari atas. Seperti kita, saudara, kita juga harus belajar dari otoritas dari atas, yaitu firman Tuhan. Tidak hanya dalam otoritasnya, tetapi juga dalam tindakannya, Yesus tampaknya menentang hukum. Wah, ya, di bait suci orang-orang Farisi ada gini-gini, tapi Yesus sepertinya menentang, saudara. Memang dia sengaja menyembuhkan orang-orang pada hari Sabat dan tidak memperhatikan tradisi orang Farisi.
Bahkan pergaulan Tuhan Yesus pun tampaknya bertentangan dengan hukum. Yesus tidak bergaul sama orang-orang Farisi, bahkan dia bergaul sama orang-orang sundal dan para pemungut cukai, karena dia adalah sahabat para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Namun bukan Tuhan Yesuslah yang menghancurkan hukum, orang Farisi lah yang menghancurkan hukum. Jadi mereka pura-pura melalui tradisi mereka, melalui kebenaran buatan mereka sendiri, mereka merampok orang-orang dari firman Tuhan sesungguhnya, kebenaran sejati. Dan melalui kehidupan mereka yang munafik, mereka tidak menaati hukum yang mereka klaim untuk dilindungi. Orang-orang Farisi mengira mereka melestarikan firman Tuhan, padahal sebenarnya mereka tidak mengerti esensi dari firman Tuhan. Mereka membalsemnya sehingga tidak lagi bernyawa. Penolakan mereka terhadap Yesus Kristus ketika dia datang ke bumi membuktikan bahwa kebenaran hakiki hukum itu enggak sampai hati mereka. Hanya tindakan-tindakan lahiriah, hanya untuk dilihat orang, hanya untuk menyombongkan diri sendiri, tetapi di dalamnya belum ditembus, belum diubah. Yesus menjelaskan bahwa dia datang untuk menghormati hukum dan membantu umat Tuhan mencintainya, mempelajarinya, dan menjalankannya. Saudara, ia tidak akan menerima kebenaran yang dibuat-buat dari pemimpin agama. Kebenaran mereka hanyalah topeng eksternal. Agama mereka adalah ritual yang mati, bukan hubungan yang hidup. Itu buatan, itu tidak mereproduksi diri sendiri di dalam diri orang lain dengan cara yang hidup. Itu membuat mereka sombong, bukan rendah hati. Itu menuntun pada perbudakan, bukan kebebasan. Kita dapat berusaha memenuhi hukum. Yesus Kristus memenuhi hukum Allah dalam aspek kehidupannya. Ia memenuhinya dalam kelahirannya karena ia dibuat takluk oleh hukum. Setiap ritual yang ditentukan untuk anak Yahudi laki-laki dilakukan padanya oleh orang tuanya, Kita berusaha memenuhi hukum bukan dengan melakukan hukum, tetapi dengan percaya kepada Tuhan Yesus yang memenuhi hukum Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Yesus tentu saja memenuhi hukum dalam kehidupannya karena tidak ada seorang pun yang pernah dapat menuduhnya berbuat dosa. Meskipun ia tidak tunduk pada tradisi ahli Taurat dan orang Farisi, ia selalu melakukan apa yang diperintahkan Allah dalam hukum. Bapa sangat berkenal dengan anaknya. Yesus juga memenuhi hukum dalam pengajarannya. Inilah yang membawanya ke dalam konflik dengan para pemimpin agama. Beda pengajaran, saudara. Ketika ia memulai pelayanannya, Yesus menemukan firman Allah yang hidup yang dibalut dengan tradisi penafsiran buatan manusia. Tetapi Yesus menghancurkan lapisan tebal agama ini dan membawa orang kembali ke firman Allah yang benar. Kemudian ia membuka firman itu kepada mereka dengan cara yang baru dan hidup. Mereka yang terbiasa dengan huruf hukum Taurat ini bukan inti kehidupan yang hakiki. Namun dalam kematian dan kebangkitannya, Yesus secara khusus menggenapi hukum Taurat. Ia menanggung kutukan hukum Taurat. Ia menggenapi lambang dan upacara perjanjian lama. Sehingga hal itu, saudara, ritual dan sipil tidak lagi dituntut dari umat Allah. Ia mengesampingkan perjanjian lama dan mendatangkan perjanjian baru. Oke, Yesus tidak menghancurkan hukum dengan melawannya. Dia menghancurkannya dengan menggenapinya. Mungkin sebuah ilustrasi akan memperjelas hal ini. Jika saya mempunyai biji pohon ek, saya dapat menghancurkannya dengan dua cara. Ini anggap ini adalah hukum Taurat. Saya dapat menaruhnya di atas batu dan menghancurkannya dengan palu, atau saya dapat menanamnya di tanah dan membiarkannya menggenapi dirinya sendiri, hancur di dalam tanah bijinya, tetapi ia tumbuh menjadi pohon ek. Oke, jadi ketika Yesus mati di kayu salib, ia merobek tabir bait suci dan membuka jalan ke tempat yang maha kudus. Ibrani 10 ayat 19. Yang kedua, dia merobohkan tembok yang memisahkan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Karena hukum, bayang-bayang, hukum semua telah digenapi
di dalam Kristus, kita tidak lagi membutuhkan bait suci yang dibuat dengan tangan atau ritual keagamaan. Oke, bagaimana kita dapat menggenapi hukum? Saudara, berserah kepada Roh Kudus dan biarkan Dia bekerja dalam hidup kita, membuat kita menjadi manusia baru dengan tinggal di dalam kita sebagai bait sucinya. Ya, Roh Kudus memampukan kita untuk mengalami kebenaran hukum dalam kehidupan sehari-hari karena Yesus yang ada di dalam kita ya. Ini tidak berarti kita menjalani hidup yang sempurna tanpa dosa, tetapi bahwa kita telah menjadi manusia baru. Tetapi ini berarti bahwa Kristus menjalani hidupnya melalui kita dengan kuasa Roh Kudusnya. Saudara, beda ya kebenaran diri sendiri dan kebenaran dari Kristus. Jadi, ketika kita membaca ucapan bahagia, kita melihat karakter Yesus Kristus yang sempurna. Meskipun Yesus tidak pernah harus meratapi dosa-dosanya, karena ia tidak berdosa, ia tetaplah seorang penuh kesengsaraan yang biasa menderita kesakitan. Ia tidak pernah harus lapar dan haus akan kebenaran, karena ia adalah anak Allah yang kudus. Tetapi ia bersuka cita dalam kehendak Bapa dan menemukan kepuasannya dalam melakukannya. Demikian pula kita ya adalah menemukan kepuasan bukan dengan kebenaran diri sendiri, tetapi karena Yesus Kristus ada di dalam kita. Ya. Satu-satunya cara, saudara, satu-satunya cara kita dapat mengalami kebenaran ucapan bahagia adalah Kristus Yesus tinggal di dalam aku. Ya. Dan jika Kristus Yesus tinggal di dalam kita, maka kita akan suka sekali dengan firman Tuhan, membacanya untuk mengenal lagi Yesus Kristus. Ya. Yang ketiga, kita dapat berusaha untuk melakukan dan mengajarkan hukum Taurat. Ini tidak berarti kita mengutamakan perjanjian baru dan mengabaikan perjanjian baru. 2 Korintus 3 menjelaskan dengan jelas bahwa pelayanan kita adalah pelayanan perjanjian baru. Akan tetapi, saudara, ada pelayanan hukum yang tepat, yaitu hukum moral. Ya, di sini hukum moral yang masih bisa dipakai, yang tidak bertentangan dengan pesan kemuliaan kasih karunia Allah. Ingat ya, ada 3 hukum, ritual, moral, dan sipil. Tapi ada pelayanan hukum yang moral ya. Yesus ingin kita mengetahui lebih banyak tentang kebenaran Allah, menaatinya, dan membagikannya kepada orang lain. Hukum moral Allah tidak berubah. 9 dari 10 perintah diulang-ulang dalam surat perjanjian baru. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri. Itu hukum moral dan diperintahkan kepada orang percaya. Pengecualian adalah perintah Sabat yang diberikan sebagai tanda kepada Israel. Lihat Nehemia 9 ayat 14. Oleh karena itu saudara, kita tidak menaati hukum eksternal karena takut. Wah takut apa gitu ya. Tidak. Orang percaya dewasa ini menaati hukum internal dan hidup karena kasih kepada orang lain. Wah, jadi rendah hati gitu saudara. Jadi tidak mementingkan diri sendiri. Wah kalau saya nggak lakukan ini, saya akan terjadi ini. Nah itu takut saudara. Itu karena kepentingan diri sendiri. Tapi karena kita punya diri sendiri itu sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita tidak perlu pikir karena diri sendiri. Akhirnya kita menaati hukum internal karena kasih kepada orang lain. Beda jauh saudara ya. Roh Kudus mengajar kita firman dan memampukan kita untuk menaatinya. Dosa tetaplah dosa dan Allah tetap menghukum dosa. Bahkan kita di zaman sekarang ini akan lebih bertanggung jawab karena kita telah diajar dan diberi lebih banyak saudara. Jadi itulah bagaimana kebenaran sejati datang. Dengan bertobat, berserah kepada Yesus, dan biarkan Roh Kudus itu mengendalikan hidup kita. Dan biarkanlah kita bisa melakukan ucapan bahagia itu dengan kuasa Kristus, bukan dengan kekuatan kita, saudara ya. Oke. Apakah kita tidak menaati hukum eksternal karena takut? Tidak. Orang percaya dewasa ini menaati hukum internal dan hidup karena kasih. Ya, ini ada itu, tapi nggak apa-apa. Roh Kudus mengajarkan kita firman dan memampukan kita untuk menaatinya ya. Dosa tetaplah dosa dan Allah tetap menghukum dosa.
Bahkan kita di zaman sekarang ini lebih bertanggung jawab karena kita telah diajar dan diberi lebih banyak. Oke ya. Kita perlu belajar firman supaya Roh Kudus di dalam kita itu bisa menjelaskan arti firman itu secara kita pribadi. Nah, Saudara, aplikasi dari khotbah di bukit ya. Jadi di sini selain Tuhan Yesus memberikan prinsipnya dan bagaimana itu bisa datang kepada kita, di sini Tuhan Yesus memberikan contoh aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari khotbah di bukit ya. Dengarkan baik-baik. Matius 5 ayat 21 sampai 48. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Oke. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikannya, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian saudara, melakukan hal yang tersebut, kejahatan dibalas dengan kebaikan, kamu akan menjadi anak-anak Bapamu di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja,
apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saudara, kata yang lain adalah kata singkatan dari bagaimana kita menjadi anak-anak dari kerajaan surga. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tujuan kita adalah sempurna. Bagaimana kita bisa lakukan itu? Yesus tinggal di dalam kita. Berserah kepadanya, bertobat, berserah kepadanya, iman kepada Yesus. Maka dia akan bekerja di dalam diri kita dan kita akan dibuat menjadi sempurna. Ya, nah saudara, inilah aplikasi praktis dari kebenaran sejati. Jadi Yesus ngambil contoh itu 6 hukum perjanjian lama yang penting dan menafsirkannya bagi umatnya dalam terang kehidupan baru yang akan diberikan kepadanya. Mempunyai nilai yang baru, kualitas yang baru saudara ya. Bukan hanya kebenaran lahiriah, tetapi kebenaran dari dalam. Ia membuat perubahan mendasar tanpa mengubah standar Allah. Ia berurusan dengan sikap hati dan maksud hati dan bukan hanya tindakan lahiriah. Orang Farisi mengatakan bahwa kebenaran terdiri dari kamu harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, dari melakukan tindakan-tindakan tertentu. Tetapi Yesus mengatakan bahwa hal itu berpusat pada sikap hati. Demikian pula dengan dosa. Orang Farisi memiliki daftar tindakan lahiriah yang berdosa, tetapi Yesus menjelaskan bahwa dosa berasal dari hati. Kemarahan adalah pembunuhan dalam hati, saudara. Ya, orang udah marah itu udah membunuh. Karena kalau dia punya power, dia akan membunuh. Hawa nafsu di dalam itu adalah perjinan dalam hati. Dia nggak melakukan itu karena dia takut. Ya, tapi kalau dia ada kesempatan dia melakukan. Ya, orang yang mengatakan bahwa ia hidup berdasarkan khotbah di bukit mungkin tidak menyadari bahwa sebenarnya khotbah di bukit itu lebih sulit dari hukum Taurat untuk dipatuhi daripada 10 perintah Allah yang asli. 10 perintah Allah asli hanya lahiriah. Tetapi khotbah di bukit sudah masuk pada sikap hati. Ya, nah inilah sulitnya. Tetapi di zaman perjanjian baru kita ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang membuat kita manusia baru. Barusan kita bisa menjalani khotbah di bukit. Ya, oke, kita lihat satu-satu. Pembunuhan. Sebagian besar pembunuhan ini adalah kejahatan karena nafsu yang disebabkan oleh marah di antara teman atau saudara. Ya, karena jengkel, iri, ya, marah, nah, itu bisa menjadi pembunuhan. Yesus tidak mengatakan bahwa kemarahan menyebabkan pembunuhan. Dia mengatakan bahwa kemarahan adalah pembunuhan. Ada kemarahan yang kudus terhadap dosa. Ya, ini maksudnya kemarahan kudus itu dia marah bukan karena dianya tersinggung, tapi dia kenapa orang ini begini ya. Nah, itu adalah marah yang benar, saudara. Tetapi Yesus berbicara tentang kemarahan yang tidak kudus terhadap orang-orang. Kata yang dia gunakan dalam Matius 22 berarti kemarahan yang menetap, kedengkian yang dipelihara di dalam. Ya, ada kepahitan, kedengkian, itu marah yang menetap. Tapi kalau marah karena tindakan seorang yang jahat, dia melaporkannya demi kedamaian, itu adalah marah yang kudus, saudara ya. Yesus menggambarkan pengalaman berdosa yang melibatkan beberapa tahap. Pertama adalah kemarahan yang gak ada alasan. Kemarahan itu meledak menjadi kata-kata najis, jahil, orang yang tidak berakal. Kata-kata ini menambahkan bahan bakar ke dalam api sehingga orang tersebut berkata dasar bodoh, pemberontak. Ya, kemarahan adalah hal yang sangat bodoh. Itu membuat kita menjadi penghancur bukannya pembangun. Itu merampas kebebasan kita dan membuat kita menjadi tawanan. Membenci seseorang berarti melakukan pembunuhan di dalam hati kita. Dan kita harus terus maju dan membunuh orang yang terus kita benci. Karena kita telah berdosa di dalam hati. Jelas perasaan berdosa bukanlah alasan untuk melakukan perbuatan dosa. Kemarahan berdosa merampas persekutuan kita dengan Allah dan juga dengan saudara-saudara kita. Tetapi itu tidak memenjarakan kita sebagai pembunuh. Akan tetapi lebih dari satu orang telah menjadi pembunuh karena ia gagal mengendalikan kemarahan yang berdosa. Kemarahan yang berdosa harus dihadapi dengan jujur. Ya, saya marah karena
saya dengki sama dia. Saya tahu itu jahat dan itu berbahaya bagi saya. Tuhan tolong lepaskan saya. Nah ya, harus diakui Allah sebagai dosa. Ya, maka kita harus pergi ke saudara kita dan menyelesaikan masalah tersebut dan kita harus melakukannya dengan cepat. Ya, kalau kita marah karena demi kepentingan kita melukai saudara kita. Udah ngaku aja dengan cepat. Semakin lama kita menunda, semakin buruk ikatan itu. Kita menempatkan diri kita ke dalam penjara yang mengerikan ketika kita menolak untuk berdamai. Ya, telah dikatakan dengan tepat bahwa orang yang menolak untuk mengampuni saudaranya menghancurkan jembatan yang harus dilalui sendiri. Dan Yesus juga berkata, barang siapa yang tidak mengampuni, maka Bapanya di surga pun tidak akan mengampuni dia. Jelas jika Anda tidak mengampuni, Anda tidak akan diampuni. Oke, itu tentang kemarahan, pembunuhan. Kedua, perzinahan. Ya, Yesus menunggukan hukum kemurnian Allah dan kemudian menjelaskan bahwa maksud hukum ini adalah menyingkapkan kesucian seks dan keberdosaan hati manusia. Allah menciptakan seks, Allah menciptakan laki-laki, Allah menciptakan perempuan, dan Allah melindungi seks. Ia memiliki wewenang untuk mengaturnya dan menghukum mereka yang memberontak terhadap hukum-hukumnya. Ia tidak mengatur seks karena ia ingin merampok kita, bukan. Tetapi karena dia ingin memberkati kita. Setiap kali Allah berkata tidak, itu adalah agar ia dapat berkata ya. Kenajisan seksual juga mulai dari hati. Lihat yang bagus mengingini, ya. Sekali lagi Yesus tidak mengatakan bahwa keinginan hawa nafsu identik dengan hawa nafsu, karena itu seorang dapat maju aja melakukan perzinahan. Karena itu hawa nafsu ingin itu sudah berzina. Keinginan dan perbuatan tidaklah identik, tetapi secara rohani keduanya setara, saudara. Pandangan yang disebutkan Yesus bukan pandangan sekilas. Misalnya ke mall, itu cewek cantik kita lihat, itu bukan pandangan seks, tapi pandangan yang kayak apa gitu ya, kayak mengingini. Nah, itu barusan yang dosa. Jadi kalau misalnya ada suami kita ke mall, ya, dia cuma ngelirik aja, itu nggak apa-apa, saudara, ya. Tapi kalau dia ngeliatin terus, ya, nah itu yang nggak boleh. Pandangan yang disebut Yesus bukan pandang sekilas, tetapi pandangan yang terus-menerus dengan tujuan untuk nafsu. Jadi adalah mungkin bagi seorang pria melirik seorang wanita cantik dan tahu bahwa dia cantik, tetapi bukan nafsu terhadapnya. Pria yang berzina ini digambarkan Yesus memandang wanita itu dengan tujuan memuaskan hawa nafsu sensual batinnya sebagai pengganti tindakan itu. Itu bukan suatu kebetulan, itu sudah direncanakan di mana? Di dalam hati, saudara. Bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan? Nah ya, dengan memurnikan keinginan hati, ya. Nafsu menuntun pada tindakan dan dengan memurnikan keinginan hati dan mendisiplinkan tindakan tubuh. Jelas Tuhan kita tidak berbicara tentang operasi harafiah karena ini tidak akan menjelaskan masalah di dalam hati. Ya, mau dipotong itunya nggak bisa lagi. Tetap kalau hatinya nafsu itu pun dosa, saudara. Ya, bukan maksudnya gitu. Mata dan tangan biasanya adalah dua pelaku dosa seksual. Jadi keduanya harus disiplinkan. Nah, jadi maksudnya bukan matanya kamu ngelihat cewek nafsu, cungkil mata kamu, bukan. Potong tangan kamu, bukan. Di sini adalah suatu contoh sarkastik yang Tuhan Yesus katakan bahwa hai, dosa itu sangat bahaya, sangat serius. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi operasi rohani, ya, hati kita yang disunat agar kita tidak mengingini itu lebih penting daripada operasi fisik. Yang maksud Yesus itu cungkilah dan potonglah itu adalah tangani dosa dengan segera dan tegas. Ya. Putuskan, ya. Karena dosa-dosa tubuh dapat menuntun pada penghakiman kekal. Oke. Nanti baca lagi di Kolose 3 ayat 5, Roma 6 ayat 13, 12 ayat 1 sampai 2 dan 13 ayat 14. Tentang perceraian nanti Tuhan Yesus akan membahas hal ini dalam rinci di Matius 19. Kita tunggu aja, kita akan membahasnya di sana. Tentang bersumpah, saudara. Ini bukan dosa mengutuk,
tetapi dosa yang menggunakan sumpah untuk membenarkan apa yang dikatakan. Jadi menggunakan sumpah untuk menegaskan bahwa apa yang dikatakan adalah benar. Orang Farisi menggunakan segala macam tipu daya untuk menghindari kebenaran dan sumpah termasuk di antaranya. Jadi demi untuk mengatakan dia benar, dia pakai sumpah. Nah itu Tuhan Yesus bilang, mereka akan menghindari penggunaan nama suci Allah, tetapi mereka akan mendekati dengan menggunakan kota Yerusalem, surga, bumi, atau beberapa bagian dari tubuh. Nah ya, Yesus mengajarkan bahwa percakapan kita harus begitu jujur. Nggak ada drama sama sekali. Jika ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan ya. Dan karakter kita yang begitu benar, sehingga kita tidak memerlukan sumpah atau tongkat penyangga untuk membuat orang percaya kepada kita. Kata-kata bergantung pada karakter, dan sumpah tidak dapat menggantikan karakter yang buruk. Saudara, Amsal 10 ayat 19 dalam bajak bicara, ya, ada dosa, tetapi siapa yang menahan bibirnya adalah bijak. Semakin banyak kata-kata yang digunakan seseorang untuk meyakinkan kita, semakin pula curiga pada kita. Ya. Nah, kalau misalnya ada karyawan saya bicara sama saya begini, Pak, orang itu nggak benar. Satu usu pun tahu. Nah, kalau dia ngomong satu usu pun tahu, saya udah tahu apa yang dia ngomongin nggak benar. Ngapain dia pakai satu usu pun tahu? Ngomong aja terus terang, Pak, saya orang itu nggak benar, percaya sama saya dan ini buktinya. Lebih bagus gitu daripada bilang semua usu tahu, ya kan? Nah itu nggak benar. Oke, itu tentang sumpah. Setelah itu adalah tentang balas dendam. Hukum yang asli adalah hukum yang adil. Hukum itu mencegah orang memaksa si pelanggar membayar harga yang lebih besar daripada yang seharusnya. Hukum itu juga mencegah orang membalas dendam pribadi. Yesus mengganti hukum dengan sikap. Ya, bersedialah menderita kerugian sendiri daripada menyebabkan orang lain menderita. Ya, kalau ada orang yang hutang kita nggak mau bayar dan dia juga, kalau misalnya kita tagih nanti hubungan rusak, nanti bagaimana ya? Ya, lebih baik kita menderita kerugian. Tentu saja dia menerapkan ini pada penghinaan pribadi juga ya, bukan kelompok atau bangsa. Orang yang membalas hanya membuat dirinya dan si pelanggar merasa lebih buruk, dan hasilnya adalah perang yang tidak akan berakhir dan bukan perdamaian. Kata memberikan pipi yang lain, kita harus tetap berada di tempat kita berada dan tidak melarikan diri. Ini menuntut iman dan kasih. Ini juga berarti bahwa kita akan terluka, tetapi lebih baik terluka di luar daripada disakiti di dalam. Ya. Tetapi itu lebih jauh berarti bahwa kita harus mencoba membantu orang berdosa. Kita rentan karena ia mungkin menyerang kita lagi. Tetapi kita juga di saat kita merentan pada waktu yang sama kita juga menang karena Yesus Kristus ada di pihak kita, menolong kita dan akhirnya karakter kita dibangun. Psikolog memberitahu kita bahwa kekerasan lahir dari kelemahan, bukan kekuatan. Jadi kalau orang keras kepada kita, sebenarnya dia lemah. Oke, orang kuatlah adalah orang yang bisa mengasihi dan menderita, bersabar. Orang lemah hanya memikirkan dirinya sendiri dan menyakiti orang lain untuk melindungi dirinya. Ia menyakiti orang lain lalu melarikan diri untuk melindungi dirinya. Ya saudara, jika ada orang yang keras sama kamu, dia bukan kuat, dia sebenarnya lemah. Oke, terakhir adalah kasih kepada musuh. Hukum Taurat tidak mengajarkan kebencian terhadap musuh. Ya, bagian dari Keluaran 23 ayat 4-5 menunjukkan hal yang sebaliknya. Yesus mendefinisikan musuh kita sebagai mereka yang mengutuk kita, iri sama kita, kutak-katik kita, membenci kita, dan mengeksploitasi kita secara egois. Tetapi, saudara, sebagai orang yang empunya kerajaan surga, sebagai orang yang menerima kebenaran dari Yesus Kristus, karena kasih Kristen adalah tindakan kemauan, bukan sekedar emosi, ia berhak memerintah kita untuk mengasihi musuh kita. Bagaimanapun ia mengasihi kita saat kita berdosa, yaitu Yesus.
Dan kita dapat menunjukkan kasih ini dengan memberkati mereka yang mengutuk kita, berbuat baik kepada mereka, dan berdoa bagi mereka. Ketika kita berdoa bagi musuh-musuh kita, kita akan merasa lebih mudah untuk mengasihi mereka. Hal itu menghilangkan racun dari sikap kita. Yesus memberikan beberapa alasan untuk nasihat ini. Kasih ini adalah tanda kedewasaan yang membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Bapa, bukan hanya anak-anak kecil. Kasih itu adalah Allah. Bapa membagikan hal-hal baiknya kepada mereka yang menentangnya. Matius 5:45 menyatakan bahwa kasih kita menciptakan iklim berkat yang memudahkan kita untuk memenangkan musuh-musuh kita dan menjadikan mereka sahabat-sahabat kita. Kasih itu seperti sinar matahari dan hujan yang Bapa kirimkan dengan begitu murah hati. Kasih adalah kesaksian bagi orang lain. Saudara, sebagai penutup, saya ulangi lagi yang di pembukaan bahwa dikatakan Matius 5:20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi mereka lahiriah, kita harus batinia, dimulai dari hati kita yang diubahkan oleh Yesus Kristus. Nah, saudara, apakah yang kamu perbuat lebih dari yang dilakukan orang lain? Ini adalah pertanyaan bagus. Saudara, Allah mengharapkan kita untuk hidup pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang terhilang di dunia. Ya, yang membalas kebaikan dengan kebaikan dan kejahatan dengan kejahatan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang empunya kerajaan surga, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan sebagai bentuk kasih. Nah, karena itu dikatakan bahwa kita harus sempurna karena Bapa kita di surga adalah sempurna. Kata sempurna dalam Matius 5:48 tidak menyiratkan kesempurnaan tanpa dosa, karena hal itu tidak mungkin dalam hidup ini. Ini menunjukkan kelengkapan, kedewasaan sebagai anak-anak Allah. Bapa mengasihi musuh-musuhnya dan berusaha menjadikan mereka anak-anaknya, dan juga ini kita harus melakukan kehendaknya. Sama seperti Bapa mengasihi musuh-musuhnya, yaitu kita pada waktu kita berdosa, kita juga mengasihi musuh-musuh kita. Itulah kehendak yang Tuhan mau kita lakukan di bumi ini. Maka kemuliaan Allah akan terbit seperti sinar matahari. Oke saudara, inilah khotbah di bukit. Semoga Roh Kudus benar-benar mengajar kita hal ini yang membuat kita empunya kerajaan surga. Saudara, khotbah di bukit akan dilanjutkan prinsip sang raja di Matius 6 tentang bagaimana sebenarnya ibadah sejati. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri bab hari ini. Tuhan harapkan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri bab hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu.
Tuhan, buat anugerah yang Engkau berikan bagi kami, bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, bahwa kami adalah orang-orang yang lemah. Sebab itu kami membutuhkan Engkau, kami memerlukan Engkau Tuhan, supaya kami menjadi orang yang kuat, dan kami berubah oleh karena pembaruan budi kami, pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih yang bersyukur buat malam hari ini, biarlah kebenaran-Mu menjadi kebenaran kami, dan sisa hidup kami Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu melalui apa yang kami perbuat, kami lakukan di dunia ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih yang bersyukur buat malam hari ini, berkati hamba-Mu, Pastor David Chang yang mengajar buat kami semuanya. Kiranya Engkau tambah-tambahkan hikmat, marifat, pengertian, urapan dari Roh Kudus mengalir kehidupannya, sehingga tambah-tambahkan kasih setiamu Tuhan atas hamba-Mu ini. Saat hamba-Mu dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, bahkan dalam rumah tangganya, kiranya hamba-Mu terus senantiasa terpelihara sempurna dalam Engkau. Juga kami malam hari ini yang bergabung dalam Bible Study ini, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan bagi kami, hikmat, pengertian, sehingga kami semakin hari ditambahkan iman kami semakin hari kami mengenal Engkau, Yesus yang Tuhan kami yang kami sembah, Yesus Engkau yang kami junjung tinggi, Yesus yang kami muliakan. Engkau adalah Raja dan Juru Selamat kami. Engkau yang pemberi anugerah, Engkau memberi kasih karunia, sehingga kami mampu, sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dan kami kesehatan, kekuatan, sehingga hari-hari ini Tuhan, kami boleh melihat hari-hari baik bersama-sama dengan Engkau. Juga berkati teman-teman kami yang belum sempat bergabung malam hari ini, kiranya Engkau juga memberkati mereka semuanya dalam setiap kegiatan aktivitas mereka semuanya. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur dan bersyukur selalu atas kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan. Dan kami mau mengakhiri Bible Study malam hari ini dengan menerima berkat daripada Engkau. Oke. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita semua, seluruhnya menjadi sempurna. Semoga tubuh, jiwa, dan roh kami terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus, sehingga kita tak bercacat di hadapannya. Hanya dengan kuasa Kristus kami dapat melakukannya. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus kami dapat menjadi anak-anak Allah. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.